Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Masih ada saya kembali Aryan Surya di podcast pagi Pagar Kehidupan. Nah, ayo semangat yuk. Saya tahu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi coba deh, sekarang tuliskan di komentar. Ceritakan kepada saya, kapan terakhir kali kamu merasakan sebuah pengalaman luar biasa dalam hidup kamu? Itu tuh pengalaman yang kalau diinget-inget buat kamu senyum-senyum sendiri. Karena itu luar biasa indahnya. Coba yuk ceritakan di komentar supaya orang yang baca komentar kamu ketularan positif dari tulisan kamu. Itu luar biasa loh. Terima kasih. Halo teman-teman, saya mau informasi dulu nih. Akhirnya, Pagar Kehidupan mau menyelenggarakan webinar. Bener, kalau kamu suka banget dengan tema hukum tarik-menarik, pengen tahu gimana cara prakteknya, ini memang berbayar, tapi murah banget. Gimana mas cara saya tahu informasinya? Lihat di deskripsi video ini. Tinggal kamu klik, dan kamu daftar deh. Nanti ada infonya. Terima kasih. Halo teman-teman, coba jujur aja deh. Kapan terakhir kali kamu ngerasain sebuah perasaan takut? Takut kehilangan, takut kesalip, atau maaf ya, takut miskin. Nah, kalau memang itu semua pernah atau sedang kamu rasakan, bisa jadi video ini akan kembali seizin Tuhan membuka pikiran kamu lebih terbuka lagi. Sehingga masalah kayak gitu bisa hilang tuh dalam hidup kita. Menarik ya? Ayo kita bahas. Jadi gini teman-teman, saya itu sebenarnya sangat sedih ya ketika melihat ada orang yang curhat sama saya. Mas, saya itu sudah lama loh mas bekerja di perusahaan itu, tapi kenapa ya ada anak baru di perusahaan ini yang baru masuk mas? Terus tiba-tiba dia karirnya lebih menjulang daripada saya. Padahal saya udah kerja lebih lama dari dia. Kok dia bisa ya mas kayak gitu? Saya kecewa loh, beneran deh. Atau bisa juga gini nih topiknya. Mas, saya ini udah jadi pasangan yang terbaik buat pasangan saya. Tapi kenapa kok dia mengkhianati saya demi orang lain? Saya tuh takut deh mas, kalau membangun hubungan baru lagi, hal seperti ini terulang lagi. Pernah nggak kamu ngerasa lagi jadi orang baik, lagi jadi orang yang terbaik, tapi disalip orang tiba-tiba dalam hidup? Dan merasa sedikit trauma, takut kalau nanti di masa depan hal seperti itu terjadi lagi. Pernah ya? Nah, sekarang saya akan membeberkan rahasia. Kenapa kamu sebagai sahabat baik saya bisa mengalami hal seperti itu dalam hidup kamu? Ini dia penyebabnya. Dengarkan baik-baik. Kita menjadi kesalip oleh orang lain karena memang diri kita pantas disalip. Loh mas, sebentar. Ini apa nih maksudnya nih? Saya nggak ngerti mas. Kan saya sudah berusaha jadi karyawan yang terbaik. Saya sudah berusaha jadi pasangan yang terbaik. Saya sudah berusaha jadi teman yang terbaik, tapi kenapa kok saya selalu seperti anak bawang gitu loh? Seperti orang yang nggak ada prestasinya di mata perusahaan, di mata pasangan gitu. Salah saya di mana, mas? Gini maksud saya. Coba lihat diri kita baik-baik. Coba ya. Sekarang kita ambil nafas pelan-pelan, kemudian lihat dirimu sendiri pelan-pelan dalam-dalam. Lihat. Sekarang tanyakan. Kenapa seorang yang baru tadi bisa merusak sesuatu yang indah dalam hidup kamu? Saya tanya lagi, tolong dijawab dalam hati. Kenapa orang yang baru tadi bisa merusak sesuatu yang indah dalam hidup kamu? Tolong dijawab. Saya tahu jawaban kamu. Jawaban kamu pasti sama. Apa mas? Nggak tahu. Betul? Nah, ini dia. Ketidaktahuan kita terhadap diri sendiri membuat kita gampang disalip orang lain. Bener nggak?
Kalau kita tidak tahu diri kita sendiri itu seperti apa hebatnya, kalau kita tidak tahu diri kita itu seperti apa jeniusnya, kita akan selalu takut disalib orang lain sehingga beneran disalib. Nih, saya jelasin biar kamu lebih jelas. Sekarang coba lihat diri kamu deh. Lihat diri kita sendiri sekarang. Kalau seandainya sekarang saya tanya, apa kelebihan kamu yang tidak dimiliki orang lain? Jawab. Pasti bingung ya? Kenapa kamu bingung? Karena memang tidak mungkin diri kita disalib orang lain kalau kita tahu apa sih keunikan kita dan kelebihan kita dibanding orang lain. Karena kita tidak paham apa yang menjadi kelebihan kita yang unik di mata manusia-manusia sekitar kita, kita jadi takut. Kita jadi minder sehingga kita menjadi sama seperti orang lain. Akhirnya, gampang disalib dalam hubungan asmara, gampang disalib dalam hubungan karir, bahkan gampang atau mudah disalib dalam segala hal. Benar atau tidak? Nah, itu dia. Ketika kita menjadi manusia yang biasa-biasa aja, disitulah kita gampang disalib oleh orang lain. Jangan jadi manusia biasa-biasa aja, itu kuncinya. Kalau kita menjadi manusia biasa-biasa aja, hati-hati, cepat atau lambat, kamu bisa rusak hidupnya karena disalib orang lain. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaannya, Mas, gimana caranya saya supaya jadi manusia tuh tidak biasa-biasa aja? Emang ada caranya, Mas? Ada. Hal itu yang disebut dengan nilai, atau bahasa Inggrisnya nih, value. Nilai itu adalah sebuah keunikan yang kamu punya yang tidak dimiliki orang lain. Saya ulangi, nilai pada dirimu itu loh yang hanya ada pada kamu, yang tidak dimiliki orang lain. Jelas? Sekarang coba kita pikirin sampai sini dulu. Seandainya kamu punya nilai di mata pasanganmu, mungkin nggak pasanganmu selingkuh? Oh mungkin, karena orang selingkuh itu pilihan, bukan karena kurangnya kamu. Tapi dengerin baik-baik. Apakah dia akan rugi banget ketika dia kehilangan kamu karena dia selingkuh? Rugi banget. Kenapa? Karena dirimu nilainya tinggi dibandingkan selingkuhannya. Paham ya? Ketika kamu punya karir nih di perusahaan, ya kan? Kamu fokus kepada nilai yang kamu punya, yang tidak dimiliki oleh karyawan lain. Kamu fokus di situ aja. Ketika karir kamu disalib, bisa nggak? Oh bisa. Bisa yang namanya politik kantor, betul? Tapi apakah perusahaan itu akan rugi ketika kamu memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri dari perusahaan? Jelas, dia akan rugi kehilangan kamu karena dirimu punya nilai bagi perusahaan mereka. Itu maksud saya. Ketika kita fokus kepada nilai yang kita punya, kita tidak akan takut disalib. Karena memang nilai itu yang membedakan manusia luar biasa dan manusia yang biasa-biasa aja. Jelas? Nah sekarang coba tanyakan diri kita. Coba tanyakan diri kita sendiri. Kenapa selama ini kita hanya fokus kepada rasa takut kehilangan sih? Kenapa selama ini kita hanya fokus kepada rasa takut disalib oleh orang lain? Takut ditiru oleh orang lain? Ngapain? Ya enggak? Buang-buang waktu. Sekarang sudut pandangnya, ayo kita rubah. Kita rubah kacamata kehidupan kita dari rasa takut kepada fokus yuk kepada nilai yang kita punya, yang tidak dimiliki orang lain. Sekarang kita ambil contoh pagar kehidupan aja. Ada nggak di luar sana orang yang berusaha meniru pagar kehidupan? Banyak. Tapi apakah mereka sama seperti saya? Tidak. Tidak mungkin mereka sama seperti saya. Pagar kehidupan itu Aryan Surya. Aryan Surya di telingamu, di matamu punya nilai yang unik. Yang mana tidak bisa ditiru orang lain. Nah itu maksud saya. Kalau kita fokus kepada nilai pada diri kita, nggak akan takut kita ditiru, nggak akan takut kita disalib. Kenapa? Karena manusia itu unik. Dirimu itu hebat dan unik. Cuman sayangnya selama ini kacamata kehidupanmu difokusin kepada respon orang lain, bukan kepada nilai yang harusnya kamu kembangkan dalam diri kamu. Benar nggak? Nah sekarang,
Pertanyaan yang terakhir nih, dan paling penting. Kalau gitu Mas, bagaimana caranya saya menemukan nilai pada diri saya, supaya saya nih, benar kata Mas Aryan, tidak takut lagi kehilangan orang, tidak takut lagi disalib dalam hal apapun dalam hidup saya. Gimana Mas? Nomor 1, tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya seperti apa sih? Kita ini sebenarnya seperti apa? Coba, apakah yang kita lakukan selama ini hanya karena uang, atau karena kita benar-benar suka dari dalam hati? Coba deh, mulai sekarang kita nggak usah pikirin hal yang kita nggak bisa. Nggak usah. Kita fokus aja kepada hal yang kita memang sudah bisa dari awal. Fokus kepada hal yang kita bisa. Kita bisanya apa? Kita bisanya cuma buat laporan. Fokus buat laporan yang terbaik. Kita bisanya apa? Menghibur pasangan kita dengan selera humor yang memang kita banget. Lakukan itu. Kita bisanya apa? Kita bisanya menjadi teman yang selalu memberikan semangat apa adanya. Lakukan itu. Nggak usah fokus kepada perasaan Mas. Kok saya punya kekurangan begini sih Mas? Kok saya nggak bisa gitu ya Mas ya? Kok saya nggak bisa seperti dia? Nggak usah. Stop. Lihat diri kamu, tubuh kamu. Apa yang paling kamu bisa lakukan dalam hidup ini? Apa yang paling kamu suka lakukan dalam hidup ini? Lakukan. Dengan syarat, jadi dirimu sendiri seutuhnya. Jangan pernah rubah dirimu hanya demi orang lain. Paham ya? Itu yang benar. Nah, gimana? Sudah semakin paham ya? Bagus. Ketika kamu sudah semakin tersenyum sendiri, itu berarti apa yang saya berikan benar-benar pas sesuai dengan apa yang kamu alami selama ini. Semua sesuai kenyataan. Betul? Tapi, wah ada tapinya nih, mohon maaf. Apa yang kamu lakukan tadi bisa membuat dirimu lebih bernilai. Cuman, sekarang saya mau nanya deh. Jujur ya, apakah dalam hidupmu selama ini, dirimu sudah 100% menjadi kamu belum sih? Enggak, maksud saya soal kepribadian. Kayaknya betul nggak? Selama ini kalau dirimu hidup di tengah-tengah masyarakat, harus pakai topeng dulu ya? Iya nggak sih? Topeng itu harus dipakai karena takut, Mas. Kalau saya tidak menjadi orang lain, saya takut gak diterima, Mas. Saya takut dinyinyirin orang, Mas. Saya takut diomongin orang. Dan bahayanya lagi, bisa jadi saya kehilangan semuanya. Betul nggak? Nah sekarang coba tanyakan hidupmu sendiri. Apakah kamu gak capek pakai topeng terus? Bisa jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu menunjukkan video ini kepada kamu supaya kamu berhenti untuk memakai topeng. Jadilah dirimu seutuhnya. Kalau memang kamu laki-laki tapi kemayu, tapi memang itu adalah kamu, ya sudah, kenapa harus malu? Kalau kamu perempuan tapi tomboy, ya udah, kenapa sih harus malu? Diri kamu laki-laki nih, sukanya jahit, emang kenapa? Diri kamu perempuan, sukanya bela diri tinju, emang kenapa? Gak ada salahnya kok. Mas, dulu nih saya pernah loh Mas, waktu saya kecil, saya ngomong tapi dibully mulu. Kenapa? Katanya cara ngomong saya aneh Mas. Loh, kok gitu? Iya, akhirnya saya jadi pendiam deh. Karena saya minder, gak berani deh saya jadi diri saya sendiri Mas. Capek dibully. Pernah kamu mengalami hal seperti itu? Kalau pernah, hey, dengarkan baik-baik ya. Saya juga pernah loh. Saya pernah menjadi orang seperti itu, sampai saya takut ngomong. Tapi lihat diri saya sekarang. Apakah diri saya sekarang itu ada semacam keraguan dengan memikirkan masa lalu saya yang kelam seperti itu? Sekarang coba pikirin baik-baik. Kalau saya menuruti rasa takut saya akibat masa lalu yang kelam, bisa nggak ada pagar kehidupan? Tidak bisa. Berarti ini apa artinya? Kalau saya mampu, dirimu juga mampu. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Ayo bangkit lagi. Jangan jadikan masa lalu yang kelam sebagai alasan kamu tidak bisa menjadi kamu. Hey, kalau ingin menjadi orang yang bernilai, jadi diri kita 100%, bahkan 1000% diri kita seutuhnya.
Orang mau terima atau tidak masa bodoh. Yang penting saya bahagia menjadi diri saya sendiri seutuhnya. Kalau memang kamu benar-benar mencintai masa depanmu, perbaiki masa kinimu dengan belajar untuk memaafkan masa lalumu. Masa depanmu berawal dari seberapa cintanya kita dengan masa kini. Dan masa kini yang baik berawal dari kemauan kita untuk memaafkan masa lalu. Setuju? Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Kamu ingin orang-orang yang mengkhianatimu menyesal karena dirimu bernilai? Atau mereka akan tertawa melihat kamu yang sudah diselingkuhin, sudah disalib dalam hal karir, menangis, meratapi nasib? Ayo, kamu sahabat pagar kehidupan kan? Tolong jawab, apakah dirimu sahabat pagar kehidupan? Kalau memang iya, bangkit. Bangkit jadi orang bernilai, supaya orang-orang yang mengkhianatimu, menyalibmu, menyia-nyiakanmu akan menyesal kehilangan manusia yang bernilai seperti dirimu. Kamu luar biasa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.